tapi tidak pernah ada. Antum pernah dengar riwayat ada Siti Aisyah, Anda pernah Khadijah kan gitu. Allah alam apakah niatnya penghormatan atau tidak. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah katanya menghormati sahabat saja cukup dengan radhiyallahu an. Tapi kalau kepada Syekh di bawah Al-Alim Syekh Haripras rahimahullah lengkap ya. Tapi kalau sama sahabat enggak usah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Teso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Dulu waktu kecil hampir selalu dengar nama Siti, seperti Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Hajar, Siti Sarah. Sedangkan setelah mendengar beberapa kajian Ustadz sangat Ustadz tidak sekalipun mengucapkan Siti pada Aisyah dan Fatimah. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Siti? Saya juga tidak tahu. Kenapa harus ada Sitinya? Mana dalilnya ada Siti ini? Yang saya tahu cuma ada di kita ya, mungkin di Asia Tenggara, mungkin di Indonesia, di Malaysia. Saya tahu juga Malaysia, jangan bawa-bawa negara orang lah. Di Indonesia, setahu saya tidak di kita yang pakai Siti itu, tapi tidak pernah ada. Antum pernah dengar riwayat ada Siti Aisyah, Anda pernah Khadijah kan gitu. Allah alam apakah niatnya penghormatan atau tidak. Tapi semua Aisyah, Khadijah, Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in ini adalah orang-orang mulia. Sunnahnya kita mengucapkan radhiyallahu anhum kalau laki-laki dan anhunna kalau perempuan. Dulu waktu kecil. Karena Anda sudah ngomong tidak tahu, maka akan kami kasih tahu Pak ya. Anda kan tidak tahu, kemudian nanya dalil juga. Dalilnya mana? Yang pasti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, semuanya yang orang-orang wanita-wanita mulia ini adalah memang orang-orang yang harus kita hormati kan begitu. Menurut Pak Khalid, menghormati itu hanya dengan kata-kata radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhunna kan gitu bos ya. Kalau kita Pak sebagai orang Nusantara ya, khususnya Anda kan ini membawa bahasa Jawa nih. Siti ini kan adanya hanya di Jawa, kayaknya loh ya. Nggak tahu di yang lain ya. Nggak tahu di yang lain kita tahunya di Jawa aja. Kalimat Siti, karena Anda mengatakan itu tidak tahu ya, maka kami tidak akan mengkritik Pak. Kami hanya menjawab saja ya. Ini Pak ya. Siti secara umum berarti wanita mulia atau wanita terhormat Pak dalam bahasa Indonesia. Nama ini sering digunakan sebagai sebutan untuk wanita dalam budaya Islam dan juga sebagai bagian dari rangkaian nama tuh. Jadi nama Siti ini kadang dipakai orang kita untuk memberi gelar penghormatan kepada nama-nama yang tercatat dalam sejarah Islam, terutama nama-nama sahabat perempuan gitu bos ya. Terlebih lagi ada yang ada hubungannya dengan Nabi kan begitu bos ya. Nah, kemudian lebih detailnya asal usulnya Pak, Siti ini berasal dari bahasa Arab yaitu Sayyidati Pak. Gitu loh Pak, Sayyidati. Jadi orang Jawa ngomongnya Siti Pak, gitu Pak ya. Yang berarti tuanku atau junjunganku dalam konteks perempuan Pak ya. Penggunaan nama Siti sering digunakan sebagai bagian dari rangkaian nama. Nah ini juga ada juga akhirnya karena sudah Sayyidati ini bergeser menjadi Siti, maka kalimat Siti ini sudah lumrah dijadikan rangkaian nama gitu Pak. Terus khususnya di kalangan orang Jawa gitu loh bos ya. Seperti Siti Aminah, Siti Fatimah atau Siti Nurbaya tuh. Siti Nurbaya ini berapa mana? Kayaknya Sumatera ini bos. Ya Siti Nurbaya kayaknya nih cerita film Sumatera zaman dulu ya. Kalau lupa saya mohon maaf teman-teman ya. Makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Siti diartikan sebagai sebutan untuk wanita yang mulia dan terpandang. Kultur. Nama Siti populer di Indonesia terutama di kalangan masyarakat yang beragama Islam karena pengaruh budaya Arab dan Islam yang kuat. Oke, contoh nama. Beberapa contoh nama yang menggunakan Siti sebagai bagian dari rangkaian nama Siti Aisyah, Siti Khadijah dan lain-lain ya. Itu asal usulnya Pak. Ya, asal usulnya. Lalu jika Anda menanyakan dalilnya berarti kan Anda menanyakan apa boleh ini apa enggak. Kalau Anda menanyakan dalil kalimat Siti boleh di dalam riwayat-riwayat hadis yang enggak ada Pak gitu loh Pak.
riwayat-riwayat hadis Siti Khadijah ya bukan Pak, bukan orang Indonesia Pak, Orang Arab, Pak, kan begitu Pak ya. Nah, jadi kami menyampaikan sikap kepada hukumnya, apakah boleh hukum menyisipkan kalimat sayyidi atau sayyidati, sayyid atau sayyidah, kan bos ya, apa boleh Pak ya. Ini akan kami sampaikan dalil dari Darul Ifta saja Pak ya. Soalnya kalau di Wahabi itu memang biasanya nggak ada kalimat-kalimat penghormatan kayak gitu. Abu Bakar ya kayak akhirnya kelas itu Umar, Utsman gitu saja ya. Tanpa ada kata sayyid atau sayyidah ya. Kalau kita Pak pakai sayyid atau sayyidah kayak gitu Pak, sebagai bentuk penghormatan kita, karena kita menjunjung, bukan pengkultusan ini Pak ya, tapi menjunjung Pak, menghormati ya. Ini al-jawab ya juzu syar'an itlaq ala man kana 'aziman fi qaumihi binahwi ilmin aw silahin aw ghairihima. Ini Pak, boleh secara syariat, bolehnya secara mutlak Pak, lafaz atau kalimat sayyid kepada seseorang yang agung atau yang mulia di antara kaumnya. Jangankan kepada para sahabat dan para keluarga Nabi bos ya, pada orang-orang ini Pak, pada orang-orang kita Pak yang terpandang itu beda-beda kita Pak. Ada yang ngomong tuanku Imam Bonjol, kalimat tuanku itu nggak apa-apa Pak. Anda coba, Anda kalau ngomong, Anda kalau memanggil para sahabat langsung nama Umar radhiyallahu an. Coba Pak, saya ingin dengar dari mulut Anda panggil pahlawan kita itu Imam Bonjol saja Pak, nggak usah pakai tuanku ya. Itu Imam Bonjol itu pahlawan teman-teman. Imam Bonjol kan agak janggal bos ya. Iya, kalau ada kalimat tuanku itu kita agak pantas lah, orang kita nggak bisa balas bos jasa-jasa beliau itu, bukan begitu. Masa ya hanya dengan sebutan itu kita bisa dituduh mengkultuskan atau ta'assub, kan enggak lah kan gitu. Tengku Umar, kalimat tengku itu juga penghormatan Pak. Raden, nah, kalimat Raden itu juga penghormatan juga Pak, dalam tradisi dan terah-terah tertentu kan gitu. Ada yang Jawa, ada yang dari Aceh kan gitu bos ya. Di setiap daerah itu beda-beda penyebutannya Pak. Jadi nggak usah risau, nggak usah fobia dengan gelar-gelar seperti itu ya. Sebagaimana Anda lah ya, Ustadz Khalid Basalamah, kenapa Anda membiarkan umat Anda itu memanggil Anda Ustadz, apalagi gelar-gelarnya di bawah-bawah, doktor segala macam lah ya. Tapi giliran pada Nabi, pada sahabat Nabi, pada keluarga Nabi nggak mau ya. Kalau masalah, tapi kalau kepada syekh-syekhnya, ustadz-ustadznya lengkap ya. Syekh Utsaimin rahimahullah katanya menghormati sahabat saja cukup dengan radhiyallahu an. Tapi kalau kepada syekh di bawah, al-alim Syekh Hari Pras rahimahullah lengkap ya. Tapi kalau sama sahabat enggak usah sayyidan, langsung kita penghormatannya radhiyallahu an aja gitu. Tapi kalau kepada kelompoknya ya yang langsung syekh lengkap, Syekh Al-Alim Al-Fadil itu, Syekh Utsaimin rahimahullah lengkap, dari awal ada, di belakangnya ada. Itu masa iya nggak mikir gitu loh, maksudnya panggilan-panggilan begini nih. Kalau konsisten tuh harusnya Anda memanggil syekh Anda, nggak usah panggilan syekh sudah kan gitu. Itu menurut Utsaimin rahimahullah teman-teman ya. Anda nggak bakalan berani ngomong gitu ya. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, pasti ada imamnya, menurut imam atau menurut Syekhul Islam, julukannya Syekhul Islam gitu bos ya. Kayak gitu teman-teman ya. Berarti tidak ada permasalahan bos ya terkait mensisipkan Siti. Nggak masalah, Siti Khadijah, Siti Fatimah gitu. Kalau kita menceritakan sahabat Nabi itu arahnya sudah jelas, itu penghormatan. Kalau kita nyebut nama orang tuh Siti Fatimah, nama orang sekarang, berarti itu bukan bentuk penghormatan tapi bagian dari nama itu. Bukan menyamakan kayak yang kemarin nama itu, bukan penyamaan loh ya. Ya, bukan wah Anda menyamakan Anda berarti menamakan anak Anda ini Siti Fatimah, berarti ingin menjadi Sayyidati Fatimah loh, bukan gitu. Ini sudah jadi bagian nama gitu loh Pak ya. Oke bos, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa bi nafsik.
Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.